Perkenalkan, nama saya Imelda Swek, saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan NIM 151180022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses sintesis pada reaksi Grignard, dan kedua proses sintesis pada reaksi Wurtz, dan yang ketiga bagaimana proses sintesis Na karboksilat dengan soda kapur. Ini saya akan menjelaskan tentang reaksi Grignard. Kita lihat pada pola umum ini. Di sini di mana reaksi Grignard ini adalah reaksi organ logam, di mana reaksi Grignard ditambahkan dengan gugus karbonil yang yaitu aldehida atau keton. Di sini reaksi Grignard ditambahkan dengan gugus karbonil yang terdiri dari aldehida atau keton. Maka di sini disimbolkan dengan RX, di mana R dan X ini, X lebih elektronegatif dibandingkan dengan R, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom ke arah gugus X ini, dan X menjadi bermuatan negatif dan R menjadi bermuatan positif. Lalu Mg2+ ini bermuatan positif, maka X ini akan berikatan dengan Mg2+. Lalu 2 elektron ini akan berikatan dengan R, maka akan membentuk Rmg+ dan X, Rmgx, di mana X ini bermuatan negatif, Mg bermuatan positif, dan R bermuatan negatif. Maka antara R dan Mg terdapat perbedaan keelektronegatifan, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom ke arah gugus R. Lalu Mg ini maka akan dihidrolisis lagi dengan air. Di sini air H dengan OH lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom atau gugus OH, dan OH menjadi bermuatan negatif dan H menjadi bermuatan positif, sehingga Mg+ ini akan berikatan dengan OH min, dan H ini akan berikatan dengan R, maka akan membentuk RH ditambah dengan Mgx yang berikatan dengan OH. Di sini saya mengambil contoh dengan kloroetil. Sebelum itu, maka kita harus mencari reaksi Grignard-nya. Maka di sini Mg direaksikan dengan dietil eter, maka Mg ini bermuatan positif, dan O pada dietil eter atau gas LPG ini bermuatan negatif, maka akan membentuk ikatan sementara antara kedua O ini, di mana Mg dan kedua O ini, O lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mg, sehingga terjadi pemutusan ke arah kedua atom O. Maka Mg menjadi bermuatan 2+ ditambah 2 elektron ditambah dengan gas LPG tadi, sehingga kita sudah mendapatkan reaksi Grignard-nya, yaitu Mg2+ ditambah dengan 2 elektron. Selanjutnya, reaksi Grignard ini kita tambahkan dengan gugus karbonil. Misalkan di sini kloroetil. Kita lihat pada kloroetil, di mana CH2 dan Cl lebih elektronegatif dibandingkan dengan CH2 ini, maka akan terjadi pemutusan ke arah Cl. Dan CH2 ini C bermuatan positif dan CH2 bermuatan negatif, maka 2 elektron ini akan berikatan dengan C,
karena elektron ini setiap elektron bermuatan negatif. Lalu Mg2+ ini akan berikatan dengan Cl2. Selanjutnya, hasil ini yaitu CH3 CH2 MgCl lalu dihidrolisis lagi dengan air. Di sini kita mengikuti pola umum yaitu OH dan H. OH lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom OH. Dan OH menjadi bermuatan negatif, H menjadi bermuatan positif. Lalu H ini akan berikatan dengan CH2 dikarenakan CH2 dan CH2 ini bermuatan negatif dan Mg bermuatan positif, maka terjadi putusan ke arah atom CH2 dan H ini akan berikatan dengan CH2 ini membentuk CH3 di sini, dan Mg plus ini akan berikatan dengan OH, di sini, dan Cl. Lalu kita masuk pada reaksi Wurtz. Reaksi Wurtz adalah reaksi di mana dua alkil halida direaksikan dengan logam natrium dalam eter kering untuk menghasilkan alkana yang lebih tinggi. Kita lihat di sini pola umumnya yaitu 2Na kita reaksikan, kita pecahkan, maka menjadi 2Na+ ditambah dengan 1 elektron 2 di pangkat 2. Maka mekanisme yang kedua yaitu kita reaksikan hasil dari mekanisme reaksi 1 dengan Rx. Maka Rx ini bermuatan negatif, R bermuatan positif, maka terjadi pemutusan ke arah X. Dan dua elektron ini akan berikatan dengan R+ ini. Lalu pada reaksi yang ketiga ini, di mana kita reaksikan dengan dua alkil halida dengan logam natrium tadi ini, maka akan membentuk RR ditambah 2Na dengan X. Di sini saya mengambil contoh. Kita mengambil contoh pada sintesis alkana reaksi Wurtz ini. Kita mengambil contoh yaitu 2 metil kloropropana. 2 metil kloropropana ditambahkan dengan atau direaksikan dengan Na. Kita mengikuti pola umumnya di mana 2 metil kloropropana ini CH2 dan Cl lebih elektronegatif dibandingkan dengan CH2, maka terjadi pemutusan ke arah Cl dan Cl menjadi bermuatan negatif dan CH2 menjadi bermuatan positif. Lalu kita reaksikan dengan 2Na+ ditambah dengan 2 elektron, maka 2 elektron ini bermuatan negatif akan berikatan dengan CH2 dan Cl ini akan berikatan dengan Na2. 2Na ini. Maka selanjutnya hasil yang tadi kita reaksikan lagi dengan dua alkil halida, yaitu alkil halidanya di sini itu CH3CH2 ditambah dengan kloro.
Dan hasil yang tadi yaitu CH3 CH CH3 CH2 ditambah kloro ditambah dengan 2Na. Itu adalah hasil yang tadi. Maka kita lihat dulu pada di sini Na2 ini bermuatan positif dan Cl bermuatan negatif. Maka Cl ini akan berikatan dengan Na2Na+ ini. Lalu di antara alkil halida yang satu ini ada juga Cl yang bermuatan negatif. Maka Na ini juga akan berikatan dengan Cl+ ini, membentuk 2NaCl2. Lalu di sini kita lihat pada dua propana ini, CH2 ini bermuatan negatif dan CH2 yang kedua ini bermuatan positif, maka akan saling berikatan, akan saling mengikat, maka akan terbentuk hasilnya yaitu dua alkil halida, yaitu dua propana, atau di sini dinamakan dua etil dan 2NaCl2. Hasil yang ini yaitu dihasilkan dari sini, dan NaCl2 ini dihasilkan dari ini. Selanjutnya kita masuk pada reaksi campuran Na karboksilat dengan soda kapur. Di sini mekanisme reaksinya yaitu, mekanisme yang pertama yaitu kita reaksikan dulu NaOH dan CaO, di mana H ini bermuatan positif dan O ini bermuatan negatif. Maka H ini akan berikatan, akan menarik O dari CaO membentuk NaOHO. Maka untuk membentuk ini, H ini akan mengambil 2 elektron dari O di samping kiri untuk membentuk ikatan dengan CaO ini. Maka kita lihat dari OH ini, O ini parsial negatif dan H parsial positif, maka akan terjadi pemutusan ke arah atom O ini, sehingga akan menghasilkan NaO+ ditambah dengan H yang tadi berputus ini yang berikatan sementara dengan CaO. Lalu mekanisme yang kedua yaitu mereaksikan Na karboksilat dengan NaO+ ditambah H+ ditambah dengan CaO, maka akan menghasilkan alkana dan Na2CO3 ditambah dengan CaO. Kita mengambil contoh di sini. Contoh di sini saya ambil yaitu jenis Na karboksilat, di mana CH3 CH2 COONA. Maka mekanisme yang pertama yaitu kita mereaksikan NaO dan CaO. Mengikuti pola umum, maka di sini O ini bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Maka terjadi pemutusan ke arah atom O. Dan O dan H ini akan berikatan dengan
O pada CaO karena O ini bermuatan negatif. Maka menghasilkan NaOH berikatan dengan O dan Ca. Dimana untuk berikatan maka H ini akan mengambil elektron dari O untuk berikatan dengan O ini, dan H dan O ini terjadi perbedaan keelektronegativan sehingga terjadi pemutusan ke arah atom H, sehingga akan menghasilkan NaO+ ditambah H yang berikatan sementara dengan CaO. Lalu mekanisme yang kedua yaitu kita reaksikan Na-karboksilat, jenis Na-karboksilat dengan NaO dari reaksi yang tadi itu dengan H- dengan CaO. Maka kita lihat pada Na-karboksilat ini, pada C yang ketiga ini ada ikatan, tidak ikatan sigma antara C dan O, maka akan terjadi pemutusan ikatan pi karena ikatan pi lebih lemah dan ke arah O, dan ini juga dikarenakan ada perbedaan keelektronegatif antara C dan O. O lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Begitupun juga antara C yang kedua dan C yang ketiga. Lalu pada C yang pertama, C kedua juga ini ada gaya kolom. Ada gaya kolom ke C yang ketiga sehingga C yang ketiga ini menjadi bertumpukan elektron, menjadi partial positif. Sehingga antara C yang ketiga dengan ikatan yang berikatan dengan ONA, Na ini bermuatan positif dan O ini bermuatan negatif, maka akan terjadi pemutusan ke arah atom O, dan O menjadi bermuatan negatif dan Na menjadi bermuatan positif. Lalu O yang tadi ini akan berikatan, O- ini akan berikatan dengan NaO+ ini, dan H- ini akan berikatan dengan C yang kedua karena bermuatan positif. Maka akan menghasilkan CH3 ditambah dengan NaOCO dan ditambah dengan Na ditambah dengan CaO, di mana akan menghasilkan etana 2NaCO3 ditambah dengan CaO.